Assalamualaikum siswa-siswi kelas 6 yang soleh dan soleha. Hari ini kita memasuki tema 3, tokoh dan penemuannya. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah dulu ya. Lihatlah lingkungan rumahmu di malam hari. Listrik sangat penting bagi kehidupan manusia. Lingkungan rumah menjadi terang. Bersyukurlah jika di lingkunganmu telah diterangi oleh cahaya lampu, karena adanya energi listrik. Tanpa listrik, kita tidak dapat menggunakan alat-alat elektronik seperti telepon genggam, televisi, komputer, dan sebagainya. Tahukah kamu siapa penemu listrik? Penemu listrik adalah Michael Faraday. Alat listrik yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik adalah saklar. Fungsi kabel listrik adalah untuk menyalurkan energi listrik. Susunan rangkaian listrik diantaranya: yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga adalah rangkaian campuran. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu lebih terang. Rangkaian seri menyusun komponen listrik secara sejajar. Kabel pembungkus kawat terbuat dari isolator, contohnya karet. Karena karet merupakan pencegah agar kita tak tersetrum listrik. Alat pencolok yang dipasang pada ujung kabel listrik yang ditusukkan pada lubang aliran listrik disebut steker. Suatu alat yang mampu menghasilkan suara dari adanya perubahan energi listrik menjadi magnet disebut balistik. Selanjutnya kita akan membahas tentang James Watt. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lihat teks eksplanasi berikut ya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses atau asal mula fenomena alam atau sosial. Struktur teks eksplanasi terdiri dari: yang pertama, pernyataan umum atau pembuka. Coba kita lihat pada teks eksplanasi tentang James Watt, sang penemu mesin uap. Pada paragraf pertama, kita baca sama-sama ya. James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Skotlandia. Nah, paragraf pertama ini adalah contoh struktur teks eksplanasi tentang pernyataan umum atau pembuka. Yang kedua kemudian tentang deretan penjelas. Deretan penjelas ini disebut juga dengan isi. Pada paragraf kedua dan paragraf ketiga di situ adalah tentang deretan penjelas atau isi. Ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Nah, itu adalah deretan penjelas dari paragraf pertama tadi. Begitu juga dengan paragraf ketiga. Ini juga disebut dengan deretan penjelas. James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya Profesor John Robinson mengenalkan tentang mesin uap. Nah, ini juga termasuk dalam deretan penjelas ya. Yang ketiga sekarang adalah kesimpulan. Kesimpulan biasanya terdapat pada akhir paragraf. Contohnya seperti paragraf keempat. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam mengembangkan mesin uap, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Units. Seperti yang kita kenal sekarang, ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Nah, yang Mupera bacakan tadi adalah tentang kesimpulan teks eksplanasi. Tujuan dari teks eksplanasi adalah pernyataan umum tentang suatu masalah. Ciri khusus teks eksplanasi adalah faktual, ilmiah, dan sistematis. Perincian tugas pada teks eksplanasi terdapat di penjelasan proses. Sekian dulu penjelasan Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.